Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Uli Hidayah, NIM 202141038. Di sini saya akan mereview dua jurnal yang sudah saya temukan yang berkaitan tentang penyakit pada tanaman padi untuk memenuhi tugas dari mata kuliah hama penyakit tanaman pangan. Judul pada jurnal pertama yaitu pengendalian penyakit hawar daun bakteri pada padi sawah menggunakan fungi mycorrhiza. Dan untuk jurnal yang kedua yaitu penyakit tungro pada tanaman padi Oryza sativa di Kecamatan Tabak Penanjung, insidensi penyakit dan deteksi virus secara molekuler. Latar belakang pada jurnal pertama menyebutkan penyakit hawar dan bakteri merupakan salah satu penyakit utama pada tanaman padi yang selama ini membatasi produksi padi sawah dan juga dapat menginfeksi tanaman padi sejak fase vegetatif hingga fase generatif. Penyakit yang disebabkan oleh Xanthomonas oryzae ini dapat menurunkan hasil padi 30-40%. Salah satu langkah untuk melindungi dan meningkatkan ketahanan padi yaitu dengan agensi hayati seperti FMA atau fungi mycorrhiza arbuscula. FMA berperan sebagai agen pengendalian hayati yang potensial dan juga untuk dikembangkan dan dapat meningkatkan ketahanan tanaman terhadap patogen tular tanah. Penelitian mycorrhiza pada tanaman padi sawah khususnya berkaitan dengan pengendalian penyakit hawar dan bakteri masih sangat terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh FMA dalam pengendalian hayati, mengendalikan penyakit hawar dan bakteri yang terjadi pada padi sawah. Pada jurnal kedua, latar belakang menyebutkan penyakit tungro merupakan salah satu penyakit penting pada tanaman padi di Indonesia. Gejala penyakit tungro adalah warna daunnya menguning sampai dengan orange dimulai dari ujung daun muda. Kemudian anakannya berkurang, kerdil, dan perkembangan akar terhambat. Infeksi penyakit tungro disebabkan oleh dua jenis virus yang biasanya menginfeksi secara bersamaan. Informasi insidensi tungro dan populasi vektornya di Bengkulu masih sangat terbatas. Berdasarkan pengamatan di lapangan, ditemukan gejala penyakit tungro di daerah budidaya padi di Kabupaten Bengkulu Tengah. Maka penelitian ini dilakukan survei untuk mendapatkan informasi insidensi penyakit tungro, mendeteksi virus penyebab tungro, dan menghitung populasi serangga vektornya pada pesawahan di Kabupaten Bengkulu Tengah. Pembaharuan status sebaran penyakit virus dan serangga vektornya sangat penting untuk menyusun strategi pengendalian penyakit virus tungro di lapangan. Pada metode penelitian menyebutkan pada jurnal pertama yaitu dilaksanakan di kebun percobaan laboratorium penyakit tanaman dan laboratorium biologi tanah Fakultas Pertanian Universitas Syiah Kuala Darussalam Banda Aceh. Dilaksanakan pada September 2016 sampai dengan Desember 2016 menggunakan rancangan acak lengkap RAL pola faktorial 2 faktor. Bibit padi yang berumur 2 minggu di persemaian ditanam pada kondisi lahan macak-macak sebanyak 3 batang per lubang tanam. 1 hari setelah tanam diberikan mycorrhiza disebar melingkari batang tanaman padi. Inokulasi patogen HDP dilakukan pada tanaman berumur 3 minggu setelah tanam dengan cara mengoleskan pada bagian daun yang telah digunting. Variabel pengamatan yang digunakan yaitu masa inkubasi, panjang lesio, intensitas penyakit, tinggi tanaman, dan jumlah anakan. Untuk metode penelitian jurnal kedua yaitu dilaksanakan pada Desember 2019 sampai Mei 2020. Pengamatan dilakukan di lahan tanaman padi milik petani di Kabupaten Bengkulu Tengah, Kecamatan Tabak Penanjung yang berlokasi di Kelurahan Tabak Penanjung, Desa Becek 1 dan Desa Lubuk Sini dengan ketinggian tempat kurang lebih 540 mdpl. Deteksi virus secara molekuler dilakukan di Laboratorium Bioteknologi dan Genetika jurusan Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam dan Laboratorium Proteksi Tanaman Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu. Pada penelitian ini juga dilakukan wawancara langsung dengan petani untuk mendapatkan data sistem budidaya tanaman padi yang dilakukan oleh petani. Yang dilakukan pada penelitian ini yaitu survei lapangan, insidensi penyakit tungro, pengamatan populasi vektor, deteksi virus pada sampel, deteksi Rhizotungro bacilliform virus dengan metode PCR, deteksi virus RT-CV dengan menggunakan RT-PCR, dan juga analisis data. Berdasarkan hasil dan pembahasan pada jurnal pertama hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian FMA secara nyata dapat memperlambat masa inkubasi penyakit hawar daun pada tanaman padi sawah. Masa inkubasi yang paling lama ditemukan pada pemberian FMA sebanyak 20 gram per tanaman yaitu 3,22 hari setelah inokulasi. Sedangkan masa inkubasi tercepat diperoleh pada perlakuan tanpa pemberian mycorrhiza yaitu 1,96 HSI. Pemberian FMA dapat meningkatkan ketahanan tanaman terhadap penyakit secara terinduksi, sehingga perkembangan penyakit hawar daun bakteri pada padi dapat ditekan oleh FMA. Dan untuk hasil pembahasan jurnal kedua menunjukkan hasil pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa penyakit tungro pada tanaman padi mulai terlihat pada 2 MST dengan insidensi penyakit 0 sampai 0,21% dan terus meningkat hingga 7 MST hingga mencapai 1,7%. Insidensi penyakit tungro di ketiga lokasi pengamatan relatif rendah, nimfa dan imago, dimulai ditemukan pada tanaman padi yang berukur 3 MST di lokasi penelitian. Berdasarkan jurnal pertama menarik kesimpulan yang pertama yaitu fungi mycorrhiza dapat mengendalikan penyakit hawar daun bakteri pada padi sawah. Pemberian FMA sebanyak 20 gram per tanaman mampu memperpanjang masa inkubasi.
dan memperpendek panjang lesio dibanding pemberian FMA dengan dosis yang lebih rendah. Yang kedua, perbedaan varietas padi tidak menyebabkan perbedaan masa inkubasi Xanthomonas oryzae. Namun pada pengamatan panjang lesio tampak lebih besar pada varietas impari 10 dibanding pada varietas Diherang dan impari 13. Untuk kesimpulan jurnal yang kedua yaitu insidensi penyakit tungro di Kecamatan Tapia Penanjung sebesar 0,11 sampai 1,7%. Populasi vektor wereng hijau 0,02 sampai 7,7 ekor per 100 meter persegi berturut-turut pada 4 sampai 8 MST. Gejala tungro pada tanaman padi di Kecamatan Tapia Penanjung berasosiasi dengan infeksi RTBV terbukti dengan adanya pita DNA sebesar 1400 pp dengan primer untuk RTBV. Dan untuk pendapat mengenai jurnal yang kedua yaitu pada jurnal kedua akan lebih baik dan membantu para petani padi apabila ditambahkan solusi untuk mengatasi penyakit tungro. Sekian review jurnal dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang kurang berkenan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.